Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada perkuliahan minggu ini. Merupakan perkuliahan kesuburan tanah yang ketiga, ya, minggu ketiga. Topik kita hari ini adalah tentang bahan organik tanah, ya. Bahan organik tanah kita akan lihat di sini hal-hal yang terkait dengan bahan organik tanah. Pertama adalah kita akan melihat dulu, ya, apa itu senyawa bahan organik tanah, ya. Kemudian bagaimana peranannya di dalam kesuburan tanah, bahan organik tanah itu, ya. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengelola bahan organik tanah. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Kita lihat di sini, ya. Definisi bahan organik tanah dulu. Ya, definisi bahan organik, ya, secara umum itu bahan organik berkaitan dengan salah satu senyawa yang berbasis karbon yang berlimpah di alam. Jadi bicara dengan masalah bahan organik, maka kita terkait dengan karbon, ya, segala sesuatu yang mengandung karbon. Kemudian kalau kita bicarakan makhluk hidup, ya, makhluk hidup itu organik, ya. Kenapa? Karena makhluk hidup tersusun dari senyawa organik. Apa itu senyawa organik? Ya, misalnya ada karbohidrat, ada protein, ada lipid, ada asam nukleat, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian sebenarnya kalau di dalam tanah kandungan organik ini hanya berkisar 2-10%, ya, kecil, ya. Tetapi perannya sangat-sangat penting. Ya, kita akan lihat di sini perannya bahan organik. Nah, bagaimana bisa dikatakan bahan organik itu tanah itu penting, ya? Di sini bahan organik itu, ya, terdiri dari living organisme, ya, organisme hidup, makhluk hidup. Di dalamnya misalnya ada soil engine, ya, mesin-mesin yang ada di dalam tanah, ya, organisme tanah yang hidup di dalam tanah. Nah, mereka disebut engine, soil engine, ya, karena perannya di dalam nanti menguraikan bahan organik ini, ya, bisa diuraikan. Kemudian bahan organik tanah itu juga bisa selain mereka sebagai organisme hidup, ya, sebagian juga yang bisa dikatakan merupakan bahan yang sebagian udah terurai, ya, bahan baik itu dari tanaman maupun dari jaring-jaring hewan, ya. Itu merupakan definisi dari bahan organik tanah, ya. Nah, kemudian yang bahan organik yang organisme hidup udah jelas, ya, kita sudah pelajari di dasar ilmu tanah, ya. Mereka berperan di dalam proses penguraian dan sebagainya, ya. Mereka ada di dalam biomas tubuh organisme tanah misalnya. Yang sebagian terurai, ya, baik jaringan tanaman maupun hewan, itu ada yang bahan-bahan yang tidak mudah berubah, ya. Kemudian ini dikategorikan sebagai sumber makanan potensial untuk organisme, ya, di sini. Tetapi ada sebagian yang bisa diuraikan, ya, sebagai produk transformasi. Produk transformasi, ya, hasil penguraian itu merupakan senyawa yang berupa non-humat, ada yang berupa humat, ya, dibagi dua, ada yang berupa non-humat dan humat. Nah, kalau yang berupa senyawa non-humat itu, ini sebagai makanan dan energi, bisa digunakan sebagai sumber makanan energi atau bisa dikategorikan sebagai lem lah, ya, pengikat, ya. Kemudian ini, sedangkan yang humat, senyawa humat itu bisa dikatakan sebagai sumber unsur hara, ya, sumber unsur hara, dan perannya juga dari dalam buffer, ya, buffer di dalam tanah. Jadi bisa kita lihat pentingnya bahan organik di sini, ya. Kemudian apa sih perbedaan pupuk bahan organik, ya, di dalam tanah itu, mengapa dia penting, ya? Kalau kita dari Google ini gambarnya. Ini pupuk organik versus pupuk kimia. Jadi apa sih perbedaan kalau kita memberikan pupuk organik, ya, dengan kalau kita memberikan pupuk kimia? Kalau kita memberikan pupuk organik, kita memberi makan tanah,
istilahnya ya. Tetapi kalau memberikan pupuk kimia, kita memberikan makan tanaman. Apa bedanya? Ya, memberi makan tanah dengan memberi makan tanaman. Kalau pupuk kimia memberi makan tanaman, ya kita berikan pupuk ya hanya untuk penggunaan tanaman. Tetapi kalau kita memberikan pupuk organik atau bahan organik, kita memberikan makan tanah. Di dalam tanah ya, di dalam tanah itu kan bahan organik ini nanti akan diuraikan menjadi unsur hara. Nah, yang menguraikan itu adalah organisme-organisme tanah, mikroorganisme terutama ya. Nah, hasil penguraian mikroorganisme ini, bahan organik ini akan berurai menjadi unsur hara tanaman ya. Nah, antara senyawa antaranya ini yaitu unsur hara tanah yang diuraikan oleh mikroorganisme. Selain kita memberikan makanan untuk tanah ya, tanaman maksudnya, kita juga memberikan makanan untuk si mikroorganisme tanah dengan memberikan bahan organik tanah ya. Jadi penting sekali. Dengan memberikan bahan organik tanah, maka kita tidak hanya memberikan makanan untuk tanaman, tetapi juga memberi makanan mikroorganisme tanah. Nah, itulah mengapa bahan organik itu feed the soil, sedangkan pupuk kimia hanya feed the plant ya. Nah, apa sih peran bahan organik terhadap kesuburan tanah ya? Ada 3 ya kesuburan tanah. Kalau di awal sudah Ibu jelaskan ya, di situ ada 3 kesuburan tanah ya. Kita bicara masalah kesuburan tanah fisik, kimia, dan biologi ya. Masalah kesuburan tanah fisik, kimia, dan biologi. Kita ikan lihat di sini ya. Secara fisik, peran organik itu ya terhadap kesuburan tanah fisik ya. Nanti dengan adanya bahan organik yang ada di dalam tanah itu, maka akan membantu pembentukan agregat-agregat menjadi semakin baik. Karena tadi kan bahan organik itu perannya sebagai bahan perekat ya, sebagai glue katanya ya, sebagai lem antar partikel tanah. Nah, dengan demikian makanya tadinya tanah yang lepas-lepas itu dengan adanya bahan organik dalam tanah akan agregatnya akan menjadi semakin baik ya. Nah, sehingga fisik tanah pun agregat tanah semakin baik. Kemudian dalam struktur ya, struktur tanah. Struktur tanah itu karena dia ada pengikat ya bahan organik, maka strukturnya itu akan menjadi mantap ya, akan menjadi mantap, kemudian akan menjadi agregatnya semakin kuat, dan kemudian nanti adanya bahan organik juga akan mempengaruhi tekstur tanah ya. Kalau tadinya tanah berpasir dikasih bahan organik, maka bisa saja nanti tanahnya akan berubah menjadi lempung liat berpasir misalnya seperti itu, atau yang tekstur yang lainnya ya. Nah, selanjutnya secara fisik bahan organik itu juga akan memodifikasi retensi air ya. Adanya bahan organik dalam tanah itu akan mengandung humus ya. Humus itu akan memiliki kemampuan untuk mengikat air ya, mengikat air di situ, sehingga peran organik sifat-sifat fisik tanah ya itu akan amat sangat kesuburannya ya. Kesuburan fisik tanah amat sangat dipengaruhi oleh bahan organik tanah ya. Ada kemampuannya untuk membentuk struktur yang bagus, agregat yang bagus, dan kemampuan untuk mengikat airnya juga meningkat. Kemudian kalau kita lihat ya, ada tanah liat yang berat ya, strukturnya gumpal dan kuat. Artinya tanah itu benar-benar susah di keras ya, liat seperti itu ya. Strukturnya kasar, diolahnya susah ya. Nah, kemudian dengan kita berikan bahan organik, maka strukturnya akan lebih halus ya, tidak kasar. Nah, dengan demikian nanti tanah itu akan menjadi lebih mudah diolah. Kenapa? Karena di situ nanti bahan organik kan menghasilkan asam-asam humat tadi ya, salah satunya ya, asam humat, asam sulfat ya, kemudian ada humin juga ya. Nah, terutama asam humat dan asam sulfat ini merupakan segmentasi partikel liat ya, segmentasi partikel liat dengan membentuk kompleks liat, logam, dan humus ya, sehingga dia akan memungkinkan tanah yang tadinya sulit diolah itu akan lebih mudah diolah ya. Kemudian pada tanah pasir ya, tanah berpasir atau tanah pasiran di sini struktur tanahnya kan tunggal, loose kata Ibu tadi ya, tunggal satu persatu. Kemudian akan dengan adanya bahan organik yang mengikat, maka dia akan menjadi bentuk gumpalan ya, struktur tanahnya akan menjadi lebih baik. Nah, kalau kemudian pada tanah yang tidak berstruktur bagaimana? Tanah pejal misalnya ya, maka dia akan membentuk struktur yang lemah atau struktur yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu bagaimana peran bahan organik di dalam kesuburan fisik tanah nantinya ya. Nah, bagaimana sih tadi ya dengan adanya bahan organik itu kan makanya agregat tanah menjadi baik. Mekanismenya seperti apa? Ya, mekanisme seperti apa?
Mekanismenya yang pertama ya, peningkatan populasi mikroorganisme tanah karena kita berikan bahan organik ya, maka akan mengikat secara fisik butir-butir primer oleh miselia jamur, Actinomycetes, sehingga nanti agregat-agregat tanah akan terbentuk dengan baik ya. Itu artinya pertama, pembentukan agregat tanah ya karena adanya peningkatan populasi mikroorganisme tanah dengan adanya pemberian bahan organik ya. Bisa juga ya pembentukan agregat itu ya pengikatan secara kimia butir-butir liat melalui ikatan antara bagian-bagian positif dalam butir liat dengan gugus negatif karboksil senyawa organik yang berantai panjang polimer. Jadi kita tahu di dalam tanah itu ada koloid tanah, humus dengan dengan koloid organik humus, koloid yang anorganik berupa liat ya. Nah, liat itu akan diikat, ada kan di dalam itu kita lihat ada di dalam misal tanah itu, koloid tanah itu kan bermuatan negatif ya. Nah, gugus yang negatif ini ya akan berikatan dengan bagian-bagian yang positif dari di dalam kompleks jerapan tanah itu sendiri ya, sehingga akan dihasilkan senyawa organik yang berantai lebih panjang atau polimer, sehingga agregatnya juga semakin baik ya. Ini mekanisme yang kedua. Kemudian mekanisme yang ketiga bagaimana, yaitu pengikatan secara kimia butir liat melalui ikatan antara bagian negatif dalam liat dengan gugus yang negatif karboksil, sehingga senyawa organik berantai panjang tetapi ada perantaranya basa-basa, kalsium, magnesium, besi, dan ikatan hidrogen ya. Jadi itu pengikatan secara kimia juga, yang negatif tadi gugus liat yang negatif ya, kemudian akan berikatan dengan yang gugus liat yang negatif itu mengandung karboksil ya, karboksil, kemudian akan membentuk adanya logam-logam dalam tanah, kalsium, magnesium, besi, hidrogen, itu nanti akan membentuk rantai panjang ya. Kemudian juga ya pembentukan agregat itu pengikatan secara kimia lagi butir-butir liat melalui ikatan antara bagian negatif dalam liat dengan gugus positif dari gugus amina, gugus amida, gugus amino ya. Itu makanya senyawa organik akan terbentuk lagi senyawa organik berantai panjang. Jadi pada prinsipnya adalah adanya bagian negatif dari liat itu akan berikatan dengan senyawa-senyawa positif ya, baik itu logam-logam, basa-basa maupun senyawa-senyawa gugus positif yang lainnya, gugus amina, amida, amino. Nanti hasilnya adalah senyawa organik berantai panjang yang nanti itu kalau dia sudah berantai panjang maka dia akan lebih mudah agregatnya semakin mantap. Kemudian kalau itu tadi secara fisik ya. Bagaimana kalau dia terhadap suburan secara kimia ya, akan memperbaiki suburan secara kimia. Kita akan lihat di sini bahwa peranan organik terhadap suburan secara kimia yaitu akan mempengaruhi kapasitas pertukaran kation ya, atau kapasitas tukar kation ya. Kemudian bahan organik juga akan mempengaruhi reaksi tanah atau pH tanah ya. Nanti kita lihat mekanismenya ya. Kemudian selanjutnya akan meningkatkan daya sangga tanah terhadap ketersediaan unsur hara tanah. Nah, itu secara kimia ya. Kita akan lihat satu persatu ya. Bagaimana bahan organik itu memperbaiki kesuburan tanah secara kimia dengan adanya pertukaran kation. Ya, kita lihat nih di sini. Pertama, bahan organik itu meningkatkan muatan negatif ya, kan sudah Ibu bilang tadi dia merupakan koloid tanah juga yang berupa humus ya, koloid organik. Nah, di situ kan akan banyak muatan negatifnya. Nah, kemudian nanti muatan negatif ini kan akan mudah bertukar dengan ion-ion ya, sehingga kapasitas tukar kationnya nanti akan meningkat ya. Kemudian ada juga muatan koloid humus tergantung nilai pH larutan tanah ya. Nanti dengan adanya bahan organik ini ada semakin tinggi bahan organik maka pH juga semakin meningkat ya, karena muatan koloid humus tadi tergantung nilai pH. Pada pH rendah ya, ion hidrogen terikat kuat pada gugus aktifnya ya, sehingga hidrogen kan gugus aktifnya menyebabkan gugus aktifnya berubah menjadi bermuatan positif ya, COH2+ atau OH2+.
Nah, karena demikian, maka kalau itu yang bermuatan negatif akan berkurang ya. Nah, karena dia berkurang, makanya kapasitas tukar kationnya juga turun ya. Ini pada pH yang rendah ya. Pada pH rendah posisinya akan diduduki oleh gugus-gugus bermuatan positif dalam bentuk OH2+ dan OH2+. Nah, kemudian tetapi pada pH tinggi bagaimana? Pada pH tinggi dalam suasana alkali ya, larutan tanah kan banyak gugus hidroksil OH- ya. Nah, kemudian gugus hidroksil sehingga banyak terjadi ion hidrogen yang ada di kompleks jerapan itu akan dilepaskan dari gugus organik, sehingga karena dia dilepaskan maka muatan negatif ya dari gugus karboksil, CO-, gugus yang O- ya, karbonil nanti ya, kemudian semuanya akibatnya apa? Ketikanya bisa meningkat ya, karena ada peningkatan muatan negatif. Nah, muatan negatif itu nanti akan menjadi lantaran untuk pertukaran ion ya, tempat terjadinya pertukaran ion, sehingga kapasitas tukar kation juga meningkat. Bagaimana peran bahan organik terhadap pH tanah ya? Kalau kita lihat tadi kan kesuburan tanah salah satu terhadap pH tanah. Pengaruh pertambahan bahan organik terhadap pH tanah itu bisa meningkatkan atau menurunkan ya, bisa meningkatkan pH, bisa menurunkan pH. Tergantung apa? Tergantung kematangan dari bahan organik yang kita tambahkan ya. Apakah kematangannya itu maksudnya bahan organik yang baru masih rasio karbon dan nitrogen yang tinggi, atau bahan organik yang sudah terurai ya, sudah melapuk ya, sudah kemudian jenis tanahnya juga, jenis tanah apa yang diaplikasikan bahan organik tersebut, apakah ultisol, oksisol ya, kemudian alfisol dan sebagainya. Ini nanti akan terpengaruh pH-nya untuk meningkat atau menurun. Penambahan organik yang belum masak ya, belum masaknya dalam artian kandungan rasio dan karbon nitrogennya masih tinggi ya, misalnya pupuk hijau ya, kalau kita kasih kotoran sapi misalnya yang masih sudah terurai itu bisa hanya sekitar misalnya 25 ya, tetapi kalau pupuk hijau ini tergantung jenisnya juga, jenis bahannya ya, bisa saja antara 35-40 ya, paling tidak 30. Nah, atau bahan organik yang masih mengalami proses dekomposisi. Kalau dia sudah mengalami proses dekomposisi bahan organik ini, maka rasio karbon dan nitrogennya sudah mendekati 20 ya. Nah, ini akan mengakibatkan penurunan pH tanah kalau kita kasihkan bahan organik yang belum masak ya, masih terurai, masih mengalami proses penguraian. Kenapa? Karena untuk menguraikan itu kan dibantu oleh mikroorganisme tanah. Nah, mikroorganisme tanah dalam proses penguraiannya dia akan melepaskan asam-asam organik. Nah, asam-asam organik ya itu akan mengakibatkan namanya asam ya, menghasilkan ion hidrogen. Akibatnya pH bisa menjadi turun. Tetapi ya, kalau diberikan pada tanah yang masam dengan kandungan Al tertukar yang tinggi ya, tanah masam ini sumber kemasamannya ada dua ya. Pertama ion hidrogen, yang kedua ion aluminium. Kalau ion hidrogen secara langsung mengakibatkan kemasaman tanah, tetapi kalau ion aluminium itu secara tidak langsung. Aluminium berubah dari aluminium plus 3 menjadi aluminium plus 2 itu dengan membebaskan ion hidrogen misalnya ya. Nah, itu akan menyebabkan pH meningkat ya, pH meningkat karena asam-asam organik yang dihasilkan selama proses dekomposisi itu akan mengikat Al aluminium tadi, sehingga akan membentuk senyawa kompleks kelat. Kelat ya, maksudnya kelat itu diikat, diselubungi ya, sehingga Al yang tadinya ada di dalam tanah tidak lagi terhidrolisis, tidak lagi menjadi sumber kemasaman tanah ya. Nah, ini peran bahan organik terhadap pH tanah, bagaimana mekanismenya ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lihat fraksi organik dalam tanah itu juga bisa berpotensi untuk menurunkan kandungan pestisida secara non biologis ya, pestisida. Nah, bagaimana secara non biologis itu maksudnya pestisida bisa diuraikan secara biologi ya dengan degradasi oleh mikroorganisme, tetapi secara non biologis itu terjadi penjerapan ya,
penyerapan pestisida di dalam tanah. Itu juga bisa bisa diikat oleh si lahan organik ya. Bagaimana mekanismenya? Cara bahan organik mengikat pestisida itu ya. Pertama bisa dengan pertukaran ion ya, pertukaran ion karena kan pestisida juga mengandung ion ya, bahan organik juga mengandung muatan negatif tadi ya. Kemudian bisa juga melalui protonisasi ya, protonisasi adanya proton itu akan terjadi pertukaran, atau ikatan hidrogen ya, ikatan hidrogen ya akan terjadi pertukaran juga, atau gaya van der Waals dan ikatan koordinasi dengan ion logam ya, atau pertukaran ligan istilahnya ya. Ini yang menyebabkan pestisida tidak tersedia di dalam tanah ya, karena dijerap oleh si bahan organik. Selanjutnya kita lihat kembali. Tapi ada 3 faktor ya yang mengakibatkan, yang menentukan ya penyerapan pestisida dengan bahan organik itu bisa terjadi dengan baik atau tidak ya. Pertama, karakteristik dari fisika kimia adsorbennya. Adsorbennya itu kan pengikatnya bahan organik. Bahan organik itu berupa koloid ya, koloid organik. Koloid organik itu merupakan humus misalnya ya. Jadi itu akan mempengaruhi pertama koloid humusnya. Yang kedua, sifat pestisidanya ya, pestisidanya bersifat seperti apa ya, sifat pestisidanya apa, higroskopis atau misalnya dia mengandung banyak rantai-rantai siklik, atau dia merupakan dan sebagainya ya. Atau yang ketiga tuh sifat tanahnya ya, seberapa banyak kandungan bahan organik dalam tanah, kemudian seberapa banyak kandungan liatnya, bagaimana jenis liatnya, apakah dia banyak mengandung monomerilonit, ilit, kaulinit, seperti itu. Kemudian pH-nya berapa, pH tanahnya. Kemudian berapa KTK-nya ya. Kemudian kelengasannya ya, kelengasan tanah ya. Kemudian bagaimana suhu tanahnya. Nah, ini hal-hal ini ya, faktor akan mempengaruhi penyerapan pestisida dengan bahan organik ya. Jadi pestisida yang kita berikan bisa berkurang ya, artinya dalam tanah perannya aktifnya bisa berkurang karena adanya bahan organik ya, karena 3 hal ini. Selanjutnya kita lihat bahan organik juga kita semua tahu dia mempengaruhi ketersediaan hara ya. Ini nanti akan, kalau ketersediaan hara tersedia kan berarti kan kesuburan secara kimia juga akan meningkat ya. Apa ya? Pertama itu kan akan terjadi proses mineralisasi, proses penguraian dari bentuk organik menjadi bentuk-bentuk mineral yang dihasilkan. Nah, dari situ ya akan dihasilkan unsur-unsurnya ya, akan dihasilkan nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, sulfur, dan unsur hara mikro. Nah, inilah kelebihan dari bahan organik ya. Dia juga selain melepaskan unsur-unsur hara makro, NPK, CAMGS, dia juga akan melepaskan unsur hara mikro dari kandungan bahan organik itu ya, sehingga dia kecukupan tanaman akan unsur hara mikro bisa terpenuhi. Selain proses mineralisasi, bisa juga melalui proses aminisasi, amin. Bahan organik akan terurai menjadi asam-asam amino ya di situ ya, sehingga nanti asam-asam amino akan pecah ya. Akan terjadi misal proses amonifikasi, di mana asam amino ini nanti akan keluar ya, akan terurai dalam bentuk amonium ya. Amonium, kita tahu amonium merupakan salah satu unsur hara N ya, NH+ ya, dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian juga bagaimana ya proses nitrifikasi ya. Nah, proses nitrifikasi itu penguraian amonium menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat ya. Nah, ini bagaimana proses nitrifikasi ini akan dilakukan oleh bakteri. Amonium menjadi nitrit itu oleh nitrosomonas ya, menghasilkan nitrit, dan proses nitratasi ya, nitrit menjadi nitrat itu oleh bakteri nitrobakter. Nah, ini bagaimana kemudian nanti proses nitrifikasi ini akan menghasilkan
unsur hara ya, unsur hara dari perubahan unsur hara dari amonium menjadi nitrat dengan bantuan bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter. Kemudian kita lihat kesuburan biologi ya. Kalau tadi fisik sudah, kimia sudah, sekarang biologi ya, kesuburan biologi. Bahan organik tanah itu kan kita berikan sebagai sumber karbon ya, sumber energi ya. Sumber energi bagi siapa? Organisme tanah, baik yang makro maupun mikro. Nah, karena kita tambahkan bahan organik, sumber karbon, sumber energinya tersedia, maka organisme tanahnya itu akan aktif ya. Akan aktif. Kalau udah aktif, maka nanti populasinya bisa meningkat ya. Kemudian meningkat, dan peran mereka dalam proses dekomposisi, proses penguraian bahan organik juga akan semakin meningkat. Nah, itu secara biologi ya, kesuburan biologi. Kita berikan bahan organik, aktivitas dan populasi dari organisme tanah akan meningkat. Kita tahu peran mereka bermacam-macam ya di dalam tanah ya, peran si mikroorganisme tanah maupun organisme tanah. Ada yang sebagai dekomposer, pengurai, ada yang mampu melarutkan unsur hara fosfat, ada yang mampu mengikat nitrogen dari udara dan sebagainya. Kemudian mikroorganisme yang berperan dalam dekomposisi bahan organik itu apa? Yang dibilang dekomposer tadi ya. Dekomposer itu pengurai ya, ada fungi, ada bakteri, ada actinomycetes, dan kemudian ada fauna tanah ya. Fauna tanah baik berupa makro maupun meso ya. Ada protozoa, nematoda, kolembola ya, cacing tanah ya, itu semua berperan di dalam penguraian bahan organik tanah ya, mikroorganisme. Nah, fauna tanah ini yang seperti tadi Ibu jelaskan dalam proses humikasi atau mineralisasi atau pelepasan unsur hara ya, dia akan berperan di dalam perubahan bahan organik menjadi humus ya. Nah, kemudian selain tadi itu dia akan juga memperbaiki struktur tanah. Nah, inilah kita bisa melihat bagaimana kesuburan tanah secara fisik, kimia dan biologi itu amat sangat dipengaruhi oleh adanya bahan organik ya. Nah, kemudian kita sudah membahas tentang kesuburan tanah ya, bagaimana peran organik terhadap kesuburan tanah. Kita lihat selanjutnya adalah bagaimana peran kita cara mengelola bahan organik ya, bagaimana cara kita mengelola bahan organik. Namun sebelumnya kita lihat dulu di sini juga bahan organik itu nanti kalau kita berikan bahan organik itu akan muncul lah ya zat-zat perangsang tumbuh seperti auksin, vitamin ya, merupakan hasil eksudat tanaman ya dari hasil aktivitas mikroba di rhizosfer misalnya ya. Kemudian akan menghasilkan zat perangsang tubuh ini ya, auksin maupun vitamin. Jadi vitamin bukan hanya untuk manusia saja ya. Kemudian pupuk kandang, pupuk kompos, kemudian sisa tanaman itu akan merupakan akan diuraikan oleh si mikroba di dalam tanah ya, sehingga akan dihasilkan baik unsur hara maupun zat pengatur tumbuh ini ya. Kemudian ini selanjutnya asam organik dengan berat molekul yang rendah ya, terutama bikarbonat ya, seperti asam suksisat, kemudian sianamat, asam fumarat. Ini merupakan hasil dekomposisi bahan organik. Mereka ini dalam konsentrasi yang rendah mempunyai sifat seperti senyawa perangsang tumbuh ya. Nah, karena itu maka mereka akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman ya. Jadi di sini perannya bagaimana kita aplikasikan bahan organik terhadap suburan biologi tanah, bukan hanya mikroorganisme tetapi hasil dari proses penguraiannya itu sendiri menghasilkan berbagai hal seperti zat perangsang tumbuh atau kemudian auksin ya, atau vitamin ya, atau kemudian yang akan berakibat terhadap membaiknya pertumbuhan tanaman. Nah, kemudian sekarang kita lihat, kita sudah bicara masalah apa itu bahan organik, kemudian pentingnya bahan organik ya, kemudian kita lihat selanjutnya bagaimana cara kita mengelola bahan organik ya.
Kalau kita mengelola bahan organik itu berarti kita mengacu pada praktek pertanian yang untuk mempertahankan dan meningkatkan status bahan organik tanah dengan tujuan meningkatkan suburan tanah, ya. Kalau bahan organik itu kan mudah hilang, mudah tercuci, mudah tererosi, terbawa oleh air hujan, ya, kemudian leaching ke dalam larutan tanah, ke dalam permukaan tanah, sehingga kita harus kelola. Jangan sampai bahan organik ini habis, ya. Kita sudah tahu tadi peran pentingnya, ya, di dalam kesuburan tanah, baik secara fisik, kimia, dan biologi. Nah, bagaimana kita cara mengelola bahan organik ini, ya, agar tanah itu tetap subur. Nah, kalau udah tanah subur dengan adanya bahan organik, maka pertanian itu akan berkelanjutan, ya. Kita lihat pertama, ini ada beberapa data, ya. Beberapa data hasil penelitian yang menunjukkan bagaimana kita bisa teknik yang bisa kita lakukan untuk mengelola bahan organik terkait dengan hasil-hasil penelitian ini. Ya, penelitian yang pertama ini Vishnu Murthy dan kawan-kawan, ya, ini tahun 98. Dia melakukan penelitian, ya, antara pemberian kotoran sapi, kotoran ternak, ya, dengan pemberian urea, ya. Nah, kemudian di sini kita lihat bagaimana produksi, ya, produksi. Kalau yang hanya diberikan tanpa kotoran sapi, ya, tanpa kotoran sapi di sini, tanpa kotoran sapi, tanpa urea itu rendah, ya. Artinya dibandingkan dengan kalau kita tambahkan urea, ya, urea saja tanpa kotoran sapi, ya, hasilnya. Tetapi, ya, growth rate-nya, ya, laju pertumbuhannya masih di bawah 0, ya, masih minus, ya. Nah, kalau kita kasihkan antara dosis urea yang sama tanpa urea dengan urea 40 kg per hektar, itu dengan diberikan hanya 20 kg N per hektar saja, dengan maksudnya 20 kg N per hektar dalam bentuk urea maupun dalam bentuk kotoran ternak, ya. Nah, ini sudah meningkatkan laju pertumbuhan, ya, 0,29, meskipun dia tanpa urea, ya, tanpa urea hanya memberikan kotoran ternak saja, ya. Jadi bagaimana produksi meskipun rendah, ya, produksi rendah, ini 20 kita berikan tanpa pupuk, ya. Kalau kita berikan pupuk yang 40 kg tanpa kotoran ternak, dia produksinya lebih tinggi dibandingkan kalau kita berikan berikan hanya pupuk kimia saja, pupuk kotoran ternak saja. Tetapi pada saat kita berikan keduanya, ya, urea dengan kotoran ternak, itu akan diproduksikan di hasil yang tertinggi, ya. Produksi tanamannya mencapai 854 kg per hektar. Laju pertumbuhan tanaman itu bisa mencapai hampir 5%, ya, seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana perannya bahan organik sebagai feed the soil tadi, ya, bukan hanya feed the plant, ya. Di sini kita kasih urea ini kan hanya feed the plant, memberikan terhadap tanaman, ya, terhadap makan bagi tanaman. Nah, hasilnya kalau urea saja itu misalnya hanya 812 kg per hektar dengan 40 kg per hektar, tapi dengan ditambah bahan organik sedikit, ya, kotoran ternak hanya 20 kg per hektar, itu akan diperoleh hasil yang lebih tinggi, ya, lebih tinggi sedikit. Tetapi kemudian laju pertumbuhannya ini yang terlihat sangat signifikan, ya, hampir 5%. Kenapa? Karena di sini ada peran bahan organik itu di dalam mengaktifkan organisme tanah, ya. Jadi di sini kita lihat perbedaan antara kalau kita berikan pupuk kimia saja, kalau kita berikan pupuk bahan organik saja, atau kita campurkan keduanya. Artinya apa? Artinya dari tabel ini kita bisa menggambarkan bahwa kita akan lebih baik menambahkan bahan organik selain dengan memberikan pupuk kimia. Itu karena apa? Akan memperbaiki kesuburan tanah dari fisik, kimia, dan biologi. Ya, ini merupakan data, ya, hasil yang kita dapatkan. Selanjutnya pengelolaan seperti apa? Nah, kita lihat di sini, ya, bahwa kita memberikan kotoran ternak dengan pupuk NPK, ya, pupuk NPK di sini, ya. Kita lihat di sini selama dalam waktu berkepanjangan, ya, dalam jangka panjang, ya. Di sini kalau kita tidak berikan pupuk, kita lihat nih bagaimana hasil dari produksi, ya, kilogram per hektar ini produksi, ya, produksi tanaman. Kemudian
di sini menurun ya, dari 78 tahun 78 hampir 20 tahun kemudian ya, itu 15 tahun kemudian ya, itu akan menurun ya, produksinya. Tetapi pada saat kita kasih kita kasih kotoran ternak 10 ton misalnya ya, pada T4 ini ya, T2, T3, T4 kita kasih kotoran ternak, ada yang kotoran ternak saja yang T2, ada kotoran ternak dikasih NPK yang lebih rendah ya, 25, 12,5, ada kotoran ternak yang dikasih NPK 2 kali lipatnya, 50, 50, 25. Nah, terlihat jelas di sini bahwa meskipun produksinya semakin meningkat dengan karena dosis bahan organiknya sama ya, bisa kita lihat di sini bahwa penambahan pupuk kimia NPK juga mempengaruhi terhadap peningkatan produksi ya. Tetapi apa yang terjadi kalau kita tidak menambahkan bahan organik, kita hanya memberikan pupuk kimia saja. Nah, kita lihat di sini setelah hampir 20 tahun, T5 turun. Produksinya turun di sini. Nah, inilah contoh nyata dari bagaimana bahan organik tanah itu ya jangka panjang dia juga akan mempengaruhi kesuburan tanah secara fisik, kimia, dan biologi. Nah, jadi gini di sini kita lihat bahwa kita harus memberikan keseimbangan hara, baik secara kimia maupun secara organik. Kenapa? Kalau kita tahu tadi ya, kalau kita berikan bahan organik, nanti hasilnya bukan hanya NPK saja, tetapi unsur makro saja, tetapi ada unsur mikronya juga. Beda dengan kalau kita hanya memberikan NPK saja, berarti kita hanya memberikan NPK saja. Tapi kotoran ternak nanti kalau diuraikan, dia akan menjadi menghasilkan NPK dan unsur-unsur hara mikro ya, dan seterusnya. Ini dari grafik ini kita bisa melihat bagaimana pentingnya pengelolaan mengelola bahan organik diberikan ke lahan dalam jangka yang panjang ya. Kalau dia tanpa pupuk, jelas-jelas tanpa bahan organik, bagaimana produksinya menurun ya, ini wajar. Tapi kalau lihat di sini bagaimana kalau pupuk kimia saja T5 dia dalam kurun waktu beberapa tahun ya, nggak sampai 10 tahun dia sudah menurun produksinya ya. Kenapa? Karena ini terjadi degradasi lahan ya, mikroorganismenya mati ya, karena pemberian pupuk kimia yang berlebihan. Kalau mikroorganisme mati, tanah menjadi tidak sehat. Tanah tidak sehat, maka dia tidak bisa melakukan daur ulang hara dengan baik. Nah, jadi kalau misalnya meskipun hanya dikasih 10 ton per hektar saja, dia sudah mampu meningkatkan produksi ya, menjaga keberlanjutan dari sistem pertanian itu sendiri. Ini kaitannya dengan cara mengelola bahan organik ya, jadi kita harus wajib memberikan bahan organik dalam proses budidaya tanaman. Jangka panjang hasilnya akan terlihat seperti ini. Nah, kalau ini gambar ini menyatakan bagaimana kandungan bahan organik dengan berbagai kelembaban tanah yang berbeda ya, pada tanah-tanah yang pada tanah kelembaban tinggi, pada tanah yang sedang ustik ya, akuik, ini ustik, dan ini arid ya, aridik, tanah yang kelembabannya rendah. Jelas di sini bahwa bahan organik tanah pada kondisi tanah yang kelembaban tanah yang cukup ya, yang tinggi, yang cukup artinya bukan tergenang ya, tetapi dia akan mempengaruhi kandungan bahan organik tanah. Kenapa kira-kira ini? Ya karena mikroorganisme adalah makhluk hidup juga yang kalau dia terlalu kekeringan ya aktivitasnya juga akan menurun ya, kemudian sehingga dia tidak bisa mengalami proses penguraian, proses dekomposisi dengan baik ya. Jadi di sini kita lihat tanah-tanah yang kandungan kelembabannya lebih tinggi, maka dia akan menghasilkan bahan organik yang lebih tinggi dibanding tanah-tanah yang memiliki kelembaban yang rendah ya. Jadi harus diimbangi juga dengan kondisi kelembaban tanahnya harus dipertahankan juga ya. Jangan sampai kita mengelola bahan organik tetapi kemudian kita tidak mempertimbangkan
kandungan airnya juga ya, karena makhluk hidup beraktivitas. Selanjutnya kita lihat di sini bagaimana kandungan karbon ya, bahan organik itu akan menurun atau meningkat dengan berjalannya waktu ya. Long term application katanya. Di sini kita lihat ini hampir sama dengan yang tadi sebenarnya ya, konsepnya ya. Jadi 71 sampai 99 hampir 30 tahun ya, 30 tahun itu yang tidak dikasih apa-apa, kandungan bahan organiknya ya, kandungan organik karbon organiknya turun kontrol ya, sangat-sangat rendah. Kalau begitu juga kalau dikasih pupuk kimia saja bahan organiknya turun ya. Ini bisa dijelaskan dari yang penjelasan tadi ya, bagaimana degradasi lahan tadi ya, kerusakan lahan karena pemberian pupuk kimia secara berlebihan dan terus menerus misalnya ya. Kemudian tetapi kalau kita kasih pupuk kimia yang sama 100% NPK ya, 100% NPK tetapi dikasih kotoran ternak, dia akan kita lihat ya setelah 30 tahun itu ternyata kandungan karbon organiknya itu meningkat ya, paling tidak tetap masih bisa dipertahankan ya, kalau tidak bisa dikatakan dia meningkat ya, terjadi peningkatan sedikit peningkatan. Nah jadi untuk mengelola bahan organik kita harus pertimbangkan berbagai hal tadi ya. Jadi kita harus memberikan bahan organik ke dalam tanah untuk dikelola dengan memberikan bahan organik tanah sehingga dia kesuburan tanah akan terjaga secara fisik, kimia dan biologi. Kesuburan tanah terjaga, aktivitas mikroba terjaga, kemudian maka produksi tanaman juga akan terus meningkat. Keberlanjutan dari sistem pertanian juga akan meningkat ya, sehingga sistem berkelanjutan bisa tercapai ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Bisa lihat di sini selain hal-hal tadi juga kita lihat bagaimana kalau kita berikan bahan organik itu secara sebar merata ya, atau kita kasih dalam bentuk row di antara barisan tanaman. Nah, untuk berbagai jenis tanaman. Nah, ternyata kalau kita kasihkan dalam bentuk broadcast ya, sebar merata, peningkatan produksi hasil itu ya, itu dibandingkan dengan pupuk kimia yang diberikan itu ternyata untuk sorghum itu baik broadcast maupun di antar jaringan tanaman itu peningkatan produksinya itu minus karena dia kebutuhan ini pupuk kimia yang diberikan ya, kemudian pupuk kandang yang diberikan ya, baik secara broadcast maupun secara di antara tanaman itu masih tetap belum mencukupi untuk sorghum ya, untuk dosis peningkatannya belum melebihi dari hasil dari pupuk kimia yang diberikan, masih lebih rendah. Tapi untuk tanaman kacang-kacangan, untuk tanaman kastor ini tanaman apa ya? Kita lihat di sini bahwa dia terjadi peningkatan kalau kita berikan bahan organik itu tidak secara sebar merata, tetapi kita di antara jaring larikan tanaman. Kenapa bisa demikian ya? Dibenamkan di antara larikan tanaman ya. Kalau kita sebarkan merata, yaitu tadi ya, adanya hujan yang datang itu akan mengakibatkan erosi, tercuci, sehingga bahan organik ini juga akan hilang ya, akan keluar dari lahan. Nah, akibatnya dia tidak bisa maksimal di dalam memperbaiki kesuburan tanah ya. Ini hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penting juga loh kita mengelola bahan organik itu, selain kita mempertimbangkan kelembabannya, kita mempertimbangkan jenis tanahnya dan sebagainya, itu kita juga harus mempertimbangkan cara aplikasinya ya. Jadi itu bagaimana kita mengelola bahan organik. Nah, ini mungkin yang kita bisa lihat di sini. Selanjutnya adalah kalian pelajari ya materi ini dengan sebaik-baiknya, kemudian cari pustaka dari literatur untuk memperkaya materi kalian, dan kemudian nanti kita diskusikan
pada setelah perkuliahan ini ya, pada saat perkuliahan ini, dan kemudian nanti akan diberikan tugas-tugas yang terkait dengan bahan organik ya, bagaimana peran bahan organik selain di dalam tanah yang sudah kita bahas tadi ya, terhadap kesuburan tanah secara fisik, kimia, dan biologi. Kalian juga sudah melaksanakan praktikum. Nanti dari praktikum itu kita akan lihat ya, bagaimana perbedaan antara pengaruh dari pupuk itu sendiri ya, yang tidak diberikan pupuk nitrogen, bagaimana gejalanya, gejala tanaman, demikian dengan pupuk fosfor dan sebagainya. Dan juga kita akan melihat bagaimana kalau tanaman itu diberikan bahan organik dengan yang tidak diberikan bahan organik ya. Demikian lebih dan kurangnya Ibu akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.